dari semua yang baik. Berkat melimpah Kau beri, dan hidup yang semua Tuhan cukupkan, bekal dari hidupnya. Seluruh makhluk Kau beri, berkat yang tak berhenti. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Deltamas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Juni 2025, diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita, Citra Borusilaban dari WIK Deltamas. Nats renungan hari ini, hari Kamis tanggal 26 Juni 2025, diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Ai diboto hamu doa sini rohani tu hatta Yesus Kristus nama mora hian gabe pogos alani hamu. Asa gabe mamora hamu inorhoni pogos nai. Di bahasa Indonesia yaitu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Citra Borusilaban. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, ayat di atas termasuk salah satu teks Alkitab yang paling sering diperdebatkan dan disalah tafsirkan. Sebagian hamba Tuhan menggunakan ayat ini sebagai dorongan kepada jemaat untuk memberikan persembahan barang atau uang. Tidak seperti Paulus, mereka memahami teks ini sebagai sebuah janji yang berkaitan dengan kelimpahan secara materi. Kristus rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Benarkah ayat ini berbicara tentang kekayaan dan kemiskinan secara finansial? Secara sekilas, teks ini mungkin bisa diarahkan ke sana. Konteks 2 Korintus 8 ayat 9 adalah tentang pengumpulan bantuan untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi, topiknya tentang materi memang. Lagi pula, Kristus memang benar-benar hidup dalam kemiskinan selama Dia menjadi manusia di dunia. Sebagai contoh, Dia tidak mampu membayar bea bait Allah
sampai-sampai dia perlu mengadakan mujizat hanya untuk membayarnya. Bisa dibaca nanti dalam Matius 17 ayat 24-27. Walaupun demikian, pemahaman lebih mendalam justru membawa kita pada arah yang berlainan. 2 Korintus 8 ayat 9 bukanlah sebuah janji. Kekayaan dan kemiskinan di teks itu juga tidak boleh dibatasi secara finansial. Memang ada banyak petunjuk ke arah tersebut, ke arah sana. Pertama, kata kaya sudah muncul di ayat kedua. Di sana juga ada kontras antara kemiskinan dan kekayaan. Nah, kekayaan di ayat 2 dipahami sebagai kekayaan secara kemurahan, masalah hati, bukan materi. Kedua, kata kaya juga muncul di ayat 7. Jemaat Korintus bukan hanya kaya, tetapi melimpah dalam banyak hal. Iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan dalam membantu, dan kasih. Sudah sewajarnya apabila mereka juga kaya dalam pelayanan kasih atau memberi bantuan materi. Jika kekayaan di ayat 7 adalah secara spiritual, atas dasar apa kekayaan di ayat 9 kita tafsirkan secara finansial? Ketiga, ayat 9 berkaitan dengan ketulusan kasih jemaat Korintus. Ayat 8b, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Secara lebih spesifik, kata sambung karena di awal ayat 9 menyiratkan sebuah alasan bagi ketulusan itu. Paulus menyatakan bahwa imbauannya agar jemaat Korintus melaksanakan pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem bukan sebagai perintah ataupun pemaksaan, tetapi mau menunjukkan kepada mereka agar mengikuti teladan orang lain, khususnya jemaat Makedonia, dalam melaksanakan pelayanan kasih tersebut kepada jemaat di Yerusalem. Sebab mereka bercermin dan berdasar pada pengajaran dan keteladanan Tuhan Yesus yang adalah sumber segala sumber berkat dan kasih. Apa yang dinyatakan oleh Paulus itu juga sekaligus menguji ketulusan dan keikhlasan hati jemaat Korintus dalam hal memberi dan melakukan pelayanan kasih. Hal ini diingatkan Paulus kepada mereka sebab mereka telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus bagi semua orang, termasuk juga bagi mereka. Karena itu mereka harus membuktikan hal pelayanan kasih yang tulus dan ikhlas berdasarkan kasih yang mereka miliki dengan mewujudkan pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem yang sudah kelaparan sejak setahun sebelumnya. Keempat, fokus utama di ayat 1-9 adalah pemberian jemaat Makedonia yang luar biasa. Mereka dalam keadaan miskin dan teraniaya, tetapi mereka rela memberi melebihi kemampuan mereka. Mereka bahkan mendesak Paulus agar mau melibatkan mereka dalam penggalangan bantuan tersebut. Persembahan mereka benar-benar melampaui harapan Paulus. Kasih karunia yang melimpah ini sengaja diceritakan kepada jemaat di Korintus supaya mereka tergerak untuk memberi. Poin yang ingin ditunjukkan adalah ini. Kemiskinan bukanlah halangan untuk memberi. Memberi itu tentang hati, bukan jumlah materi. Jika ini adalah poin yang ingin disampaikan oleh Paulus, tidak mungkin dia mendorong jemaat Korintus untuk memberi dengan memberi mereka iming-iming atau rayuan kekayaan secara jasmani. Hal itu akan bertabrakan dengan inti pesan yang dia ingin tegaskan di ayat 1 sampai ayat 9 di pasal ini. Jadi, Kristus yang kaya rela menjadi miskin tidak boleh dibatasi secara finansial. Kekayaan Kristus di sini lebih merujuk kepada kemuliaan, kekuasaan, hikmat, dan segala sesuatu pada dirinya yang sempurna. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak menggunakan semua itu semau dia. Dia belajar bergantung pada Bapanya,
Dia melakukan semuanya itu bagi kita. Dia memberi teladan kepada kita. Kalau Dia yang begitu sempurna saja mau melepaskan semuanya demi kita, masakan kita tidak berani melepaskan apa yang kita miliki demi orang lain? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk kami sehingga kami kaya, baik dalam hal iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan dalam membantu, dan kasih. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terkhusus bagi kami yang tepat pada hari ini, tanggal 26 Juni berulang tahun kelahiran Situa Manaik M. Simanjuntak dan anak kami Purnama Panesia Baru Situmorang. Syukur dan terima kasih Engkau masih berikan pada kami hari-hari yang indah yang dapat kami jalani. Dan kiranya demikian juga di hari-hari ke depan. Engkau selalu sertai dan lindungi kami di setiap aktivitas, pekerjaan, dan usaha yang kami jalankan, sehingga dapat berbuah dengan baik. Kami juga berdoa buat anak-anak Huria yang saat ini masih tetap berjuang untuk mendapatkan bangku di PTN dan kedinasan. Anak kami, Immanuel Silaban yang saat ini sedang dalam masa karantina dalam tahap ujian akhir di kepolisian. Dan Shalom yang akan mengikuti ujian di USU Medan. Kiranya Engkau ya Bapa yang menerangi setiap perjuangan mereka, berikan mereka kelulusan dalam ujian yang mereka hadapi, sehingga mereka mendapatkan yang mereka dambakan untuk masa depan mereka. Terima kasih juga ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.